Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak semuanya. Mudah-mudahan hari ini anak-anak berada dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiasa. Kita bertemu lagi dalam video pembelajaran matematika kelas 9. Adapun materi yang kita bahas hari ini adalah tentang kekongruenan dan kesebangunan bangun datar. Nah, berkaitan dengan materi kekongruenan dan kesebangunan bangun datar, anak ingat kembali materi yang sudah pernah dipelajari pada kelas sebelumnya, yaitu tentang sifat-sifat bangun datar, utamanya yaitu sifat-sifat persegi, sifat-sifat persegi panjang, sifat-sifat segitiga, baik itu segitiga sama sisi, sama kaki, segitiga siku-siku, dan segitiga sebarang. Kemudian sifat-sifat jajar genjang, baik itu terkait dengan sifat sudut maupun sifat sisi. Kemudian yang terakhir adalah sifat bangun datar yang berbentuk trapesium. Samping itu juga anak-anak perlu mengingat lagi materi tentang dua garis sejajar dipotong garis lain. Itu sudah dipelajari waktu anak-anak duduk di kelas 7. Nah, untuk lebih cepatnya kita akan langsung ke pembahasan materi kekongruenan dan kesebangunan bangun datar. Pada materi ini ada 4 topik yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah kekongruenan bangun datar. Yang kedua nanti adalah kekongruenan segitiga. Kemudian kesebangunan bangun datar. Dan yang terakhir nanti adalah kesebangunan segitiga. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa anak-anak untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng. Dan di masa pandemi COVID-19 ini, Bapak tidak henti-hentinya mengajak anak-anak untuk bersama-sama melawan pandemi COVID-19 dengan cara selalu menerapkan 3M, yaitu selalu memakai masker, kemudian selalu mencuci tangan dengan sabun dan air bersih. Kemudian yang ketiga adalah selalu menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain. Nah, anak-anak, kita akan lanjut ke pembahasan salah satu topik dari 4 topik yang Pak sampaikan tadi. Adapun topik yang kita bahas pada video kali ini adalah topik yang ketiga, yaitu kesebangunan bangun datar. Pada kesebangunan bangun datar, hal pertama yang diuraikan adalah tentang syarat dua bangun datar yang sebangun. Dua bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama itu adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, dan yang kedua sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama, atau singkatnya sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Anak-anak perhatikan bahwa pada kedua syarat ini kata hubung yang digunakan adalah kata dan. Ini artinya bahwa untuk menunjukkan apakah dua bangun datar yang diberikan sebangun atau tidak, maka anak-anak harus memeriksa kedua syarat, baik syarat sudut yang pertama maupun syarat sisi. Jadi keduanya harus sama-sama terpenuhi.
Jadi tidak boleh hanya salah satu syarat terpenuhi. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal yang diberikan pada bagian berikut. Diberikan 3 buah persegi panjang seperti pada gambar berikut. Yang pertama itu adalah persegi panjang ABCD dengan panjang 6 cm, lebar 4 cm. Yang kedua itu adalah persegi panjang EFGH dengan panjang 15 cm, lebar 10 cm. Dan yang ketiga itu adalah persegi panjang PQRS dengan panjang PQ 8 cm dan lebar QR 6 cm. Nah, pertanyaannya adalah kita akan diminta menunjukkan apakah yang pertama persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang PQRS. Jadi apakah persegi panjang berwarna hijau sebangun dengan persegi panjang yang berwarna coklat. Yang kedua itu pertanyaannya sama, apakah persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang EFGH. Jadi persegi panjang yang hijau apakah sebangun dengan persegi panjang yang kuning. Nah, kita akan membuktikan atau menunjukkan apakah persegi panjang yang ditanyakan sebangun atau tidak sebangun. Kita mulai dari pertanyaan pertama, yaitu apakah persegi panjang ABCD sebangun dengan PQRS. Anak perhatikan bangun persegi panjang ABCD dan PQRS. Nah, supaya tidak mengganggu, untuk sementara kita singkirkan dulu persegi panjang EFGH. Jadi anak fokus ke dua persegi panjang saja, yaitu ABCD dan PQRS. Nah, sesuai dengan apa yang ditentukan pada syarat, pertama anak-anak atau kita akan memeriksa apakah ABCD dan PQRS memenuhi syarat sudut. Nah, karena ABCD dan PQRS itu masing-masing adalah persegi panjang sesuai dengan sifat sudut pada persegi panjang, yaitu masing-masing atau semua sudut pada persegi panjang itu besarnya adalah 90 derajat atau siku-siku. Sehingga dengan mudah anak-anak bisa menunjukkan bahwa pada kedua persegi panjang, yaitu ABCD dan PQRS, akan anak-anak dapatkan bahwa sudut A akan sama dengan sudut B, karena keduanya siku-siku atau 90 derajat. Yang kedua, sudut B sama dengan sudut Q, juga sama, besarnya 90 derajat. Terus yang ketiga, sudut C akan sama besarnya dengan R, yaitu 90 derajat juga. Dan yang keempat adalah sudut D sama dengan sudut S. Nah, 4 pasang sudut yang sama ini menunjukkan bahwa sudut-sudut yang bersesuaian sama besar atau besarnya sama. Nah, ini berarti bahwa untuk syarat sudut itu terpenuhi. Jadi syarat sudut ini terpenuhi. Apakah kita berani menyimpulkan bahwa ABCD dan PQRS sebangun? Belum. Karena untuk syarat kesebangunan kedua syarat harus terpenuhi. Sementara yang kita baru tunjukkan adalah baru syarat sudut. Nah, kita lanjut ke syarat sisi. Untuk syarat sisi, anak-anak perhatikan sisi AB itu bersesuaian dengan sisi PQ. Maka kedua sisi ini kita bandingkan atau bagi. Sehingga kita dapatkan AB per PQ. AB ini panjangnya 6, kita bandingkan dengan PQ panjangnya 8, kita akan peroleh
6/8 setelah disederhanakan itu menjadi 3/4. Selanjutnya, sisi BC itu bersesuaian dengan QR. Jadi perhatikan, sisi BC itu bersesuaian dengan, jadi BC bersesuaian dengan QR. Nah, kita bandingkan juga. Kita cari perbandingannya BC. Nah, ini panjangnya 4, kemudian QR ini panjangnya 6, sehingga kita peroleh perbandingan 4/6. Kita sederhanakan dengan membagi 2, kita peroleh 2/3. Nah, ternyata dari 2 perbandingan sisi yang bersesuaian, nah, dari kedua nilai ini, anak melihat bahwa kedua nilainya tidak sama. Yang satu 3/4, yang kedua 2/3. Nah, nilai ini pastinya tidak sama. Nah, ini menunjukkan bahwa sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai nilai perbandingan yang tidak sama. Ya, itu artinya bahwa syarat sisi tidak terpenuhi, karena syarat sisi itu mengharuskan perbandingan sisinya harus sama. Nah, dengan demikian untuk syarat sisi ini tidak terpenuhi. Jadi syarat sudut terpenuhi, syarat sisi tidak terpenuhi. Dengan demikian dari apa yang kita tunjukkan terkait dengan syarat sudut dan syarat sisi, kita bisa simpulkan bahwa persegi panjang ABCD dan PQRS itu tidak sebangun. Kenapa? Karena hanya memenuhi syarat sudut, tetapi syarat sisi tidak terpenuhi. Dengan demikian kesimpulannya bahwa persegi panjang ABCD dan persegi panjang PQRS ini adalah tidak sebangun. Nah, demikian anak-anak untuk pertanyaan pertama. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu apakah persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang EFGH. Sekarang kita fokus ke persegi panjang ABCD dan EFGH. Supaya tidak mengganggu segi panjang PQRS, kita untuk sementara hapus ya dari layar. Nah, kita fokus ke persegi panjang ABCD dan EFGH. Sama seperti tadi, kita akan memeriksa syarat sudut. Nah, karena ABCD dan EFGH juga sama-sama persegi panjang, maka dengan mudah kita akan bisa menunjukkan bahwa sudut A sama dengan sudut E, yaitu 90 derajat. Sudut B, nah, sudut B yang di sini ya, sudut B akan sama dengan sudut F yang di sini juga 90 derajat. Sudut C sama dengan sudut G, dan yang terakhir sudut D sama dengan sudut H. Nah, karena ini semuanya sama, simpulan sementara untuk syarat sudut adalah sudut yang bersesuaian sama besar. Dengan kata lain, untuk syarat sudut ini terpenuhi. Jadi oke. Kemudian lanjut ke syarat yang kedua, yaitu syarat sisi. Sisi AB itu bersesuaian dengan sisi EF. Jadi sisi AB panjangnya 6 cm bersesuaian dengan sisi EF panjangnya 15 cm. Nah, ini kita bandingkan, kita peroleh AB per EF sama dengan masukkan angkanya 6. Perhatikan 6
dibagi 15. Setelah kita sederhanakan itu menjadi 2/5. Kemudian kita bandingkan sisi berikutnya, BC lebarnya BC bersesuaian dengan FG. Nah, kita bandingkan BC per FG dan kita lihat angkanya. Di BC ada 4 dan di FG ada 10, sehingga hasil perbandingannya adalah 4/10. Disederhanakan dibagi 2 itu akan menjadi 2/5. Ini 2/5 juga. Nah, dengan cara yang sama anak-anak akan bisa mencari perbandingan sisi yang lain, yaitu CD per GH. Nah, karena panjang CD sama dengan AB, GH sama dengan EF, tentunya nilai perbandingannya sama. Nah, demikian juga dengan sisi AB dibandingkan dengan sisi EH. Nah, dari hasil itu menunjukkan bahwa kita bisa menunjukkan bahwa sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai nilai perbandingan yang sama. Nah, tentunya ini terpenuhilah syarat sisi, anak ya. Jadi dari kondisi ini baik syarat sudut maupun syarat sisi sudah terpenuhi, sehingga simpulan akhir kita terkait dengan persegi panjang ABCD dengan EFGH itu adalah persegi panjang ABCD itu sebangun dengan EFGH. Kenapa? Sekali lagi karena terpenuhi kedua syarat, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai nilai perbandingan yang sama. Jadi akibatnya kita akan mendapatkan ABCD dan EFGH itu adalah dua buah persegi panjang yang sebangun. Nah, demikian anak-anak materi yang Bapak sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa anak-anak pahami dengan baik dan benar. Untuk kali ini kita cukupkan dulu materi kita sampai di sini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan Pranama Santi, Om Santi 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 Om. Kita bertemu lagi pada video yang akan datang. Sampai jumpa.